Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahmi, dosen pengawas praktikum farmakoterapi penyakit kardiovaskular dan endokrin, khususnya shift Senin. Pada kesempatan ini saya akan membahas kasus diabetes mellitus tipe 2 yang diberikan pada minggu lalu, yaitu pertemuan kelima. Outline yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Yang pertama itu kita review kasusnya, kemudian identifikasi data subjektif, identifikasi data objektif, penetapan masalah atau assessment, rencana tindak lanjut atau plan, serta sekaligus aplikasinya dalam menjawab pertanyaan pada kasus. Oke, apa yang perlu kita siapkan sebelumnya? Yang pertama tentu saja niat yang ikhlas dan kesiapan Anda secara fisik maupun mental dalam mengerjakan ini. Yang berikutnya itu gawai atau laptop dan juga referensi-referensi utama seperti konsensus pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 yang dikeluarkan oleh Perkeni tahun 2015. Kemudian farmakoterapi di Piro, ya ini referensi utama farmakoterapi. Dan berikutnya HFS untuk membantu saudara dalam mencari informasi obat yang penting. Bisa juga menggunakan referensi pendukung lainnya. Ini kasusnya, saudara sudah membahas semua. Oke, dan di sini ada beberapa pertanyaan tambahan, yaitu yang pertama, tentukanlah target dari hasil terapi obat antidiabetes dan antihipertensi yang diberikan pada pasien. Dan ini dijawab pada kode masalah 2, pemilihan obat. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat saudara jika pasien diberikan terapi diuretik sebagai antihipertensi? Ini juga dijawab pada kode masalah 2. Dan yang ketiga adalah apakah pemilihan metformin sudah tepat pada pasien DM, di mana pasien ini berat badannya normal atau normal weight. Dan ini dijawab pada kode masalah ke-9. Yang pertama kita lakukan adalah identifikasi data subjektif. Apa saja itu data subjektif? Ya, ini kita review ya. Data subjektif pasien ada pada paragraf pertama kasus. Pertama, riwayat penyakit sekarang. Di manakah itu dok penyakit sekarang? Dok penyakit sekarang itu ada pada kalimat pertama sampai kalimat kedua, di mana pasien di sini keluhan utamanya tukak di jempol kaki kiri sejak 1 minggu yang lalu, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada sesak nafas, dan tidak ada sakit kepala. Nafsu makan menurun sejak sakit dan kaki terasa kesemutan, BAK dan BAB biasa. Kemudian, riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu ada pada kalimat berikutnya, itu kalimat ketiga. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus sejak 4 tahun yang lalu, kontrol tidak teratur, serta riwayat hipertensi sejak 1 tahun yang lalu juga kontrolnya tidak teratur. Kemudian, riwayat pengobatan ada pada kalimat berikutnya, pasien diketahui mengkonsumsi metformin 3 kali 500 mg, glimepiride 1 kali 1 mg, dan kandesartan 1 kali 8 mg. Nah, di sini ada keterangan bahwa hasil pemeriksaan HbA1c pasien 8% pada 1 bulan yang lalu. Oke, kemudian riwayat penyakit keluarga ada di kalimat dua kalimat setelahnya, itu ayah pasien memiliki riwayat diabetes mellitus sejak 15 tahun yang lalu. Terakhir, riwayat sosial dan kebiasaan. Nah, pasien adalah ibu rumah tangga dan suka mengkonsumsi makanan asin dan manis. Nah, pada pengendalian kasus yang biasanya di praktikum, kalian harus mencantumkan ini atau menuliskannya kembali pada lembar tinjauan kasus. Oke, berikutnya identifikasi data objektif. Secara keseluruhan data objektif dapat dibagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kita bahas dulu pemeriksaan fisik, ada pada paragraf kedua. Di sini kesadaran kompos mentis, kemudian ini maaf ya, maksudnya keadaan umum sedang, suhu tubuh 36, pemeriksaan fisiknya
Oke, keadaan umum sedang, suhu tubuh 36,9 derajat Celcius, tekanan darah 160/90 mm raksa, nadi 82 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, berat badan 50 kg dan tinggi badan 150 cm. Pemeriksaan mata, telinga, dan hidung kesan dalam batas normal atau DBN. Pemeriksaan pemeriksaan dada, jantung, abdomen, kesannya juga DBN. Edema negatif, anemis negatif, dan ikterus negatif. Nah, hasil pemeriksaan TTV per hari itu direkap pada tabel berikut ini. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang, dicantumkan pada pemeriksaan laboratorium. Nah, karena pasien ini mengalami diabetes mellitus tipe 2, maka kita harus fokus pada pemeriksaan yang khas di sini, yaitu glukosa darah. Di sini glukosa darah puasa diperiksa pada tanggal 2 dan tanggal 3. Ya, kita bisa lihat nilainya tidak normal ya. Oke, kemudian glukosa darah sewaktunya juga di atas normal. Kemudian glukosa darah 2 jam postprandialnya ya di sini masih bisa di bawah normal, di bawah 200. Kemudian hasil pemeriksaan kolesterolnya itu HDL-nya tinggi, ya itu adalah suatu hal yang baik. Kemudian LDL-nya ya masih normal. Di sini trigliseridanya juga normal. Kemudian yang lainnya ureum, kreatinin, natrium, kalium, kemudian klorida ini juga normal. SGT, SGPT, HB ya bisa dikatakan secara umum keseluruhannya normal. Nah, tadi kita ingat lagi pasien mengalami tuka. Tuka itu adalah nama lainnya ulkus, di mana pasien mengalami luka yang terbuka dan biasanya ulkus itu erat dengan kemungkinan infeksi. Di sini kita lihat data leukosit, di mana sejak hari pertama pasien itu leukositnya tinggi. 13,5, 16,2, 12,71. Nah, ini sebenarnya pasien sudah mulai diterapi ya, makanya trennya itu ada penurunan di sini. Tapi bisa dikatakan pada saat masuk rumah sakit, pasien mengalami leukositosis atau peningkatan leukosit, mana salah satu tanda infeksi adalah juga peningkatan leukosit. Oke, untuk melakukan asesmen yang efektif, kalian harus ingat ada step by step yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita perlu mengetahui asesmen medis. Asesmen medis ini adalah diagnosis yang diberikan oleh dokter, yang dicantumkan biasanya secara eksplisit pada kasus. Dalam kasus ini, diagnosis pasien adalah diabetes mellitus tipe 2 tidak terkontrol, normal weight, tambah ulkus pedis sinistra, itu pasien mengalami ulkus pada kaki kiri, tambah juga dengan hipertensi stage 2 et causa esensial. Dalam hal ini hipertensinya tidak disebabkan oleh penyakit lain, melainkan memang pasien mengalami hipertensi. Kemudian yang kedua, asesmen farmasi. Nah, ini yang menjadi tugas utama kalian dalam praktikum ini. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, pahami tujuan terapi penyakit, lengkapi tabel pengkajian obat, isi daftar masalah. Nah, apa tujuan terapi penyakit? Nanti kita akan bahas di berikutnya. Kemudian tabel pengkajian obat, ini merupakan step pendahuluan sebelum kalian masuk ke lembar monitoring obat penderita. Apa gunanya? Tabel pengkajian obat ini membantu kalian dalam membandingkan regimen dosis, indikasi, lama pemberian, dan efek samping, serta membantu menjawab poin 1, 3, 4, 5, 6, dan 9 pada lembar monitoring obat penderita. Kemudian tahapan berikutnya adalah mengisi daftar masalah pada lembar monitoring obat penderita, di mana kalian wajib mencantumkan poin 1-9. Nah, kalau misalnya ingin membahas 10 sampai berikutnya itu silakan, tapi yang wajib selama praktikum ini adalah kalau ada masalah 1-9. Tujuan penata laksanaan secara umum adalah meningkatkan kualitas hidup penyandang diabetes. Dan ini meliputi tujuan
jangka pendek, menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas hidup, mengurangi risiko komplikasi akut. Jangka panjang, mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. Tujuan akhirnya adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM. Oke, di sini pasien mengalami diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terkontrol, ya riwayatnya demikian, sehingga pasien perlu mengendalikan glukosa darahnya. Ya, ini adalah hal pertama yang perlu kita lakukan. Kemudian pasien juga perlu mengendalikan tekanan darahnya, mengendalikan berat badan jika berat badannya tidak terkontrol, dan profil lipid. Biasanya pasien yang diabetes mellitus memiliki gangguan profil lipid melalui pengelolaan pasien secara komprehensif. Dan tidak lupa juga untuk mengatasi komplikasi baik itu mikroangiopati dan makroangiopati. Nah, pada pasien ini kita tahu pasien mengalami ulkus pada kaki kiri dan juga ada mengalami kesemutan dan kurangnya nafsu makan. Maka itulah yang perlu kita atasi. Di sini ada 5 obat yang digunakan dalam kasus. Profil penggunaan obat ya seperti ini sudah dibantu isian tabelnya dalam kasus. Kemudian rekap data ini dalam tabel pengkajian obat ya seperti yang format ada pada diktat. Lalu temukan indikasi, regimen dosis dan efek samping di AFS dan atau Drug Information Handbook. Berikut merupakan tabel pengkajian obat yang sudah dilengkapi. Jadi pertama kalian isi dulu yang diresepkan itu apa untuk masing-masing obat. Misalnya di sini kandesartan diisi bahwa dosis yang diresepkan 8 mg per oral 1 kali sehari. Indikasi tanggal mulai terapi dan efek samping obat. Sementara untuk regimen dosis berdasarkan literatur dicek di literatur yang mendukung. Misalnya kalau kandesartan bisa di HFS, tapi juga bisa kalian lihat sebagai pembandingnya di pedoman penelaksanaan. Dan langkah ini diulangi untuk semua obat yang diberikan pada kasus. Ini adalah 1-9 poin yang perlu kalian perhatikan. Diperhatikan ini bukan hanya untuk dilihat-lihat, tetapi ini menjadi dasar bagi kalian untuk menganalisis masalah yang ada pada pasien. Yang pertama itu indikasi. Indikasi mencakup 3 subpoin. Tidak ada indikasi, apakah ada obat yang tidak ada indikasi. Kemudian apakah ada indikasi yang tidak diterapi. Dan juga apakah ada kontraindikasi. Kemudian pemilihan obat. Lalu dosis obat, kelebihan kah atau kekurangan. Kemudian interval pemberian bagaimana, apakah ada masalah atau tidak, cara waktu pemberian apakah ada masalah atau tidak, rute pemberian dan lama pemberian obat. Kemudian interaksi obat, dicari itu interaksi obat dengan obat, makanan atau minuman, dan hasil lab. Terakhir, efek samping obat atau adverse drug reaction. Oke, ini adalah tabel yang sangat familiar ya sebenarnya. Ini merupakan tabel yang diambil dari lembar monitoring obat penderita. Pertama kita bahas dulu poin masalah yang terkait dengan indikasi. Oke, 1A, kode masalahnya. Apakah ada obat yang tanpa indikasi? Dari mana kita mengetahui ini? Kita harus mencari terlebih dahulu obat yang diberikan pada kasus ini dan juga dibandingkan dengan literatur. Di sini pasien mendapatkan 5 obat, kandesartan, amlodipin, metformin, glimepirid, dan ceftriaxone. Kita tahu kandesartan dan amlodipin merupakan obat antihipertensi. Nah, karena pasien mengalami hipertensi stage 2, di mana kalau stage 2 kita bisa menggunakan kombinasi antihipertensi dengan mekanisme kerja berbeda, maka indikasinya ada pada pasien, yaitu indikasinya hipertensi. Kemudian obat berikutnya adalah metformin. Ini merupakan obat golongan biguanid yang digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa darah pada pasien DM. Kemudian juga glimepirid merupakan golongan sulfonylurea. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan kombinasi obat ini. Jadi kalau menurut Perkeni itu kita akan sebenarnya akan kita bahas pada poin berikutnya, tapi sebagai pengantar, obat-obat ini merupakan obat yang termasuk dalam obat antidiabetik oral. Jadi indikasinya ada diabetes mellitus,
jadi aman. Kemudian ceftriaxone. Nah, mungkin ceftriaxone ini membuat sebagian dari kalian tuh bertanya-tanya, apa indikasi ceftriaxone pada kasus ini? Sementara suhu tubuh normal gitu kan. Nah, tapi mungkin perlu kita ketahui bahwa pasien mengalami ulkus pada kakinya. Nah, ini biasanya kalau pada pasien, jika sudah ada luka, itu akan rentan terjadi infeksi, berkembang menjadi ulkus, dan kalau tidak ditangani, itu dapat menyebabkan kematian pada sebagian jaringan kaki, yang disebut juga dengan gangren. Kadang-kadang gangren itu berujung pada amputasi. Nah, di sini untuk mengendalikan infeksi yang dialami oleh pasien, maka diberikan antibiotik spektrum luas dengan golongan cephalosporin, yaitu ceftriaxone. Nah, di sini komentar dalam tindak lanjutnya adalah karena semua obat sesuai dengan indikasinya, maka obat dapat dilanjutkan, tapi catatan untuk ceftriaxone, ceftriaxone ini dapat diberikan sebagai terapi empiris sampai hasil uji sensitivitas keluar. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat di Perkeni maupun di ADA, tidak ada secara umum atau secara spesifik mencantumkan pilihan antibiotik untuk menangani kasus ulkus diabetik atau diabetic foot. Nah, biasanya itu yang disarankan pada tahap empiris dapat digunakan spektrum luas lebih dahulu. Nah, nanti spesifiknya baru mengikuti hasil uji sensitivitas antibiotik. Oke, berikutnya poin 1B, apakah ada indikasi yang tidak mendapatkan terapi? Ada ya. Jadi di sini pasien juga mengeluhkan kakinya kesemutan, ya ini merupakan tanda-tanda dari neuropatik perifer. Dan neuropati itu juga salah satu komplikasi yang lazim ditemukan pada pasien DM tipe 2. Kemudian masa berikutnya adalah nafsu makan menurun. Nah, ini mungkin sebenarnya terkesan sepele, tapi perlu kita perhatikan juga. Maka tindak lanjutnya adalah untuk mengatasi kesemutan, mungkin kita bisa berikan vitamin neurotropik yang mengandung vitamin B1, B6, dan B12. Kemudian nafsu makan menurun jika misalnya tidak bisa ditangani dengan non-obat, mungkin kita bisa berikan suplemen berupa kurkuma tablet. Oke, poin berikutnya adalah masalah kontraindikasi. Nah, dari mana kita tahu obat ini atau pada pasien ini tidak ada obat yang memiliki kontraindikasi? Kita harus bandingkan dengan literatur. Nah, di sini kandesartan kontraindikasinya adalah hipersensitivitas dan gangguan hepatik yang berat, amlodipin hipersensitivitas, metformin juga demikian, dan catatan khusus pada metformin jika penyakit ginjal berat maka metformin tidak bisa diberikan. Kemudian glimepirid, nah ini DM tipe 1 ketoasidosis diabetik, ceftriaxone juga hipersensitif. Jadi pasien di sini tidak ada informasi mengenai alergi obat, jadi secara umum dia bisa diberikan. Berikutnya, poin yang kedua, masalah pemilihan obat. Oke, dari hasil literatur, sebenarnya pemilihan obat pada pasien ini sudah sesuai dengan literatur. Pertama, mungkin kita bahas dulu yang antidiabetesnya. Kombinasi obat dapat diberikan pada pasien jika HbA1c-nya masih 8%. Saya persis kalimatnya tidak terlalu hafal, tapi jika pasien ini masih HbA1c-nya 8% setelah terapi diberikan, maka dia dapat diberikan kombinasi. Jadi bukan harus monoterapi. Nah, metformin sendiri, metformin ini menjadi semacam tulang punggungnya obat antidiabetik oral pada DM tipe 2, di mana bahkan kalau pada guideline American Diabetic Association, metformin metformin diberikan pada diabetes mellitus tipe 2 jika tidak ada kontraindikasi. Jadi asalkan pasien tidak ada kontraindikasinya terhadap DM tipe 2, kontraindikasi terhadap metformin, maka metformin diberikan. Nah, kemudian di sini glimepirid yang merupakan salah satu golongan sulfonylurea. Nah, mungkin kalian persepsinya adalah sulfonylurea ini rentan menyebabkan hipoglikemi. Nah, tapi misalnya kalau kalian mencari lebih lanjut, sebenarnya glimepirid dibandingkan dengan
glibenclamid atau obat-obat sebelumnya, dia risiko hipoglikeminya tidak terlalu besar. Oke, bisa dilihat sendiri nanti di jurnal-jurnal, sehingga sebenarnya obat ini merupakan pilihan yang tepat. Kemudian untuk masalah hipertensi, kita bisa berikan kandesartan yang merupakan ARB dan amlodipin yang merupakan CCB. Nah, sebenarnya paling disarankan pada hipertensi itu adalah mengandung setidaknya ACE inhibitor atau angiotensin reseptor 2 blocker. Nah, jika dia dikombinasi, tentunya harus dikombinasikan dengan obat yang mekanisme kerjanya berbeda atau dari golongan berbeda. Nah, di sini kedua obat ini juga dapat memperbaiki mikroalbuminuria, walaupun yang sebenarnya paling superior itu ARB atau ACE inhibitor. Kemudian ceftriaxone, di sini pemilihannya ya karena ceftriaxone ini broad spectrum, jadi diharapkan dia bisa mengatasi masalah infeksi akibat luka pada pasien. Oke, poin-poin yang di-highlight ini merupakan pembahasan atau jawaban untuk pertanyaan yang ada di soal kasus. Di sini bagaimana pendapat saudara jika diberikan diuretik? Sebenarnya diuretik itu bukannya dilarang ya, tapi yang paling utama itu ARB atau ACE inhibitor, kemudian bisa juga dengan CCB. Diuretik dapat diberikan sebenarnya dalam jangka panjang tanpa ada masalah, tapi kalau misalnya kita bisa pilih yang lebih disarankan, kenapa tidak? Oke, berikutnya tindak lanjut berupa sasaran terapi antihipertensi itu kita harus perhatikan, di mana TD sistoliknya harus di bawah 140, diastolnya di bawah 90. Nah, nanti kalian cek lagi dari hari ke hari apakah tercapai target tekanan darahnya atau tidak. Nah, tentunya tekanan darah ini tidak instan ya, jadi harus di follow up jangka panjang. Kemudian untuk obat antidiabetik, sasaran terapinya adalah glukosa darah preprandialnya berikut ini 80-130 mg per desiliter, glukosa darah 2 jam postprandial di bawah 180 mg per desiliter dengan HbA1c di bawah 7%. Nah, HbA1c ini kita mengukurnya setiap 2-3 bulan. Jadi dia bukan sekarang diminum obat kemudian HbA1c-nya langsung turun, enggak. Jadi ini merupakan monitoring yang jangka 2-3 bulan. Nah, mungkin ada yang tertukar antara tujuan terapi dan sasaran terapi. Kalau tujuan terapi itu merupakan tujuan kita memberikan penata-laksanaan pada pasien. Misal kalau pasiennya hipertensi, berarti tujuan terapinya adalah misalnya mengendalikan tekanan darah dan mencegah komplikasi akibat tekanan darah tinggi. Nah, tapi sasaran terapi adalah target dari masing-masing terapi. Kalau terapinya antidiabetik oral, tentunya sasaran terapinya adalah pengendalian kadar glukosa darah, ditambah juga dengan pengendalian kadar HbA1c. Nah, itu ya, jadi jangan sampai tertukar lagi. Oke, setelah pemilihan obat, kita lanjut ke pembahasan terkait dengan regimen dosis. Pertama, terkait dengan dosis obat. Ya, ini maaf karena kendala teknis saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik, tapi mungkin nanti di slide akhir. Dosis obat itu di sini tidak ada masalah, kita bisa buktikan di tabel pengkajian obat, semuanya sudah sesuai dengan literatur. Kemudian interval pemberian tidak ada masalah, jadi semua obat sudah sesuai interval pemberiannya dengan literatur. Nah, mungkin di sini ada sedikit perbedaan dalam hal metformin. Kalau misalnya kalian cek guideline di American Diabetes Association atau juga HFS, kalian mungkin menemukan metformin itu diberikan 2 kali sehari. Tapi kalau di guideline Perkeni, sebenarnya metformin dapat diberikan 1-3 kali sehari. Jadi kalau metformin diberikan 3 kali sehari, tidak ada masalah. Oke, mungkin juga terkait dengan dosis obat dan interval pemberian dan juga informasi terkait regimen dosis secara keseluruhan, di manakah harus mencarinya. Nah, saya menyarankan jangan dibatasi pada literatur informasi obat. Kenapa? Karena kadang-kadang ada penyesuaian yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi, yang perlu dilakukan adalah cek dulu pedoman penata laksanaan terapi, baik itu di Indonesia maupun internasional. Biasanya di pedoman atau guideline tersebut ada informasi mengenai dosis obat, interval, pemberian, rute pemberian, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tidak ada atau kalian ingin meng-cross-check saja, bisa dibandingkan dengan informasi pada AHFS, atau DIH, atau BNF, atau
informasi obat lainnya. Nah, hal ini juga saya wanti-wanti, kenapa? Karena dari review hasil praktikum itu ada yang menyarankan penggunaan kandesartan itu sampai 32 mg. Sementara kandesartan kita tahu 32 itu adalah potensi maksimal, seperti kalau saya tidak salah. Jadi dia 8, 16. Nah, sementara pasien ini kan dia udah kombinasi ya, terapinya kandesartan sama amlodipin. Terus kandesartannya dinaikin sampai 32 mg, sementara amlodipinnya juga dikasih. Nah, apakah itu masuk akal? Nah, saya rasa itu karena mahasiswa yang bersangkutan itu terlalu berpatokan pada informasi yang ada pada AHFS atau DIH. Jadi saran saya sekali lagi, cek dulu di pedoman penjelasan terapi atau guideline terapi, baru kita cross check atau bandingkan dengan AHFS atau DIH. Tapi kalau misalnya tidak ada di sana, nah kita bisa mengandalkan buku-buku informasi obat. Oke, kemudian waktu pemberian di sini tidak ada masalah. Secara spesifik, kandesartan bisa diberikan sudah makan, amlodipin juga bisa sudah makan. Nah, metformin itu disarankan bersamaan atau sesudah makan, karena itu penyerapan maksimal. Sementara kalau glimepirid, karena dia mekanisme kerjanya sebagai salah satu golongan sulfonylurea, maka disarankan itu sebelum makan. Karena dia itu lebih ke meningkatkan produksi insulin. Kemudian juga masalah rute pemberian itu tidak ada masalah di sini. Keempat obat kandesartan, amlodipin, metformin, glimepirid itu diberikan per oral, tidak ada masalah. Sementara ceftriaxone itu diberikan secara intravena. Oke, kemudian dari segi lama pemberian, nah di sini ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ceftriaxone di sini tujuannya adalah sebatas empiris. Jadi sebaiknya kita tuh harus melakukan uji sensitivitas antibiotik untuk memastikan apakah bakteri yang ada pada ulkus pasien ini memang dia sensitifnya terhadap ceftriaxone atau justru dengan antibiotik yang lain. Oke, jadi saran tidak lanjutnya adalah sebaiknya segera dilakukan kultur bakteri penyebab infeksi. Oke, berikutnya masalah terkait dengan interaksi obat. Di sini ada interaksi obat yaitu amlodipin dengan metformin, di mana amlodipin akan menurunkan efek metformin dengan cara antagonis farmakodinamik. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Maka kita perlu memantau efek terapi dari metformin, yaitu pemeriksaan glukosa darah secara berkala, juga HbA1c. Jadi, misalnya kalau ternyata efek metformin ini turun, maka kita perlu evaluasi lagi terapinya. Kemudian, interaksi makanan tidak ada, interaksi lab juga tidak ada. Lalu terakhir ini poin ESO atau ADR. Nah, di sini kita perlu melihat efek samping dari masing-masing obat. Kalian perlu mencantumkan semuanya untuk memastikan apakah efek samping yang dituliskan ini perlu kita tidak lanjuti dengan obat misalnya atau dengan penghentian terapi dan sebagainya. Di sini metformin itu rata-rata terkait dengan gangguan saluran cerna dan juga penurunan berat badan. Nah, makanya metformin ini menjadi andalan sekali kalau di Amerika misalnya, karena di Amerika itu banyak pasien yang mengalami obes. Jadi, efek penurunan berat badan dari metformin ini sangat bermanfaat bagi pasien. Kemudian glimepirid di sini efeknya adalah hipoglikemi dan juga ya efek-efek terkait hipoglikemi, tapi juga ada efek peningkatan berat badan. Nah, masalahnya kan pasien ini tadi normal weight ya. Sementara metformin biasanya disarankan pada pasien overweight. Nah, di sini karena efeknya saling berlawanan antara metformin dan glimepirid, maka diharapkan dia dapat saling mengimbangi. Jadi efeknya terhadap berat badan itu bisa dikatakan tidak ada atau tidak signifikan. Jadi tidak masalah. Kemudian dari segi kandesartan, amlodipin, nah ini efek samping perlu diketahui. Amlodipin yang khasnya adalah edema. Nah, edema ini mungkin kalian perlu ingat-ingat lagi di pertemuan hipertensi. Ada cara untuk mengurangi edema pada pasien yang menggunakan amlodipin. Sementara kalau ceftriaxone itu trombositosis, diare, leukopenia, dan ruam. Tapi itu hanya pada 1-10% pasien.
Oke, tindak lanjutnya tadi, jadi tidak masalah ya antara metformin dan glimepiride secara teoritis pada pasien ini tidak masalah. Dan untuk tindak lanjut secara keseluruhan perlu dilakukan pemantauan untuk mengetahui efektivitas terapi. Ya, kita bagi sesuai dengan indikasinya untuk mengendalikan kadar glukosa darah pasien dan HbA1c, yaitu metformin dan glimepiride, kita perlu memeriksa kadar glukosa darah, HbA1c, dan juga profil lipid. Untuk amlodipin dan kandesartan, kita perlu memeriksa tekanan darah, dan untuk ceftriaxone itu perlu memantau tanda-tanda infeksi seperti demam dan kadar leukosit. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk kasus-kasus pada praktikum farmakoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.